Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk Anda semua bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Kembali dengan Bung Ropan. Kita akan bicara atau membahas laga yang akan dimainkan pada Selasa dini hari waktu Indonesia bagian Barat atau Senin waktu di Inggris. The Citizens atau Manchester City akan melakoni laga tandang mereka yang penting ya, karena ini bisa menyulitkan. Bukan saja mereka tergelincir di saat pasukan Pep Guardiola berkunjung ke Selhurst Park, markasnya Crystal Palace, tim yang menjungkalkan mereka di Etihad dengan 2-0. Jadi di Etihad saat itu di 30 Oktober 2021 tahun yang lalu, ini pasukan Pep ya, walaupun bisa menguasai permainan dengan ball position mereka, tetapi mereka hanya mendapatkan on target dari 14 percobaan menembak mereka dan mereka tidak bisa membuat gol. Ini tragedi yang menggenaskan buat Manchester City saat itu. Ketika mereka untuk pertama kali ya, mereka harus tumbang di kandang, bahkan tidak bisa mencetak gol. Di menit 45 saja ketika pertandingan babak pertama selesai, City sudah harus bermain dengan 10 pemain. Saat back tengah mereka, Aymeric Laporte mengambil Wilfried Zaha ketika itu. Dan dia langsung mendapatkan kartu merah untuk keluar ya, dari lapangan. Ini yang juga menyulitkan bagi City ketika mereka bermain dengan 10 pemain. Sementara Patrick Vieira, pelatih dari Crystal Palace ini menyusun suatu strategi yang sangat baik, tentunya dengan lebih bertahan dan tidak mau terpancing dengan permainan individu yang dikembangkan oleh City, termasuk kolektivitas mereka, dan mereka hanya menunggu saja untuk counter attack lewat Wilfried Zaha saat itu ya, bersama dengan Conor Gallagher, dua pemain yang mencetak gol di Etihad. Nah, apakah ya, dalam pertandingan Selasa dini hari Manchester City mampu mengalahkan Crystal Palace? Ya. Kalau bicara peluang, tetap saya meyakini ya, ini City bisa mendapatkan 3 poin. Mereka bisa menang. Ya. Di saat mereka ingin memburu kemenangan karena terus dipepet saat ini oleh Liverpool yang hanya berselisih 3 poin. City kita tahu bersama dengan 69 poin dari 28 laga, sementara Liverpool juga dengan 28 laga. Tetapi ada di bawah mereka dengan 66 poin. Jadi City harus bisa menjauh. Apalagi Chelsea juga sudah menang dengan dramatis melawan Newcastle di kandang mereka dan sekarang memangkas dari 13 poin tertinggal dari City, sekarang tinggal 10. Nah, Chelsea dengan Liverpool tinggal 7. Kita kembali ke pertandingan Crystal Palace melawan City. Menang oke, masih bisa. Tetapi mereka akan melewati laga yang sangat sulit. Patrick Vieira sudah mengatakan bahwa kalau mereka bisa menang di Etihad saat mereka tandang, kenapa tidak di saat pasukannya bermain justru di depan publik sendiri, di Selhurst Park. Ini markas mereka. Dan Vieira sudah juga melontarkan ya, pengakuan dia, memuji tentang calon lawan yang sedang memimpin klasemen. Dia tahu bahwa City ini tim yang sangat bagus, secara kualitas di atas tim asuhannya. Dari segi permainan individu, ya. Kemudian secara tim, itu City. Ya. Lewat pengakuan dari Patrick Vieira. Namun dalam sepak bola, Vieira mengatakan mereka bisa melakukan segalanya. Ya. Mereka juga menonton saat pertandingan di Liga Champions, ketika Real Madrid mengalahkan PSG dalam posisi tertinggal 1-0 babak pertama, kemudian membalikan keadaan dengan menang 3-1. Dan menurut Vieira, mereka akan coba menginspirasi gaya cara bermain dari pasukan Carleto, Los Blancos Madrid ini untuk mereka bawa di saat menjamu Manchester City. Ya, di pertandingan yang kita akan nantikan pasti akan berjalan seru. Tidak mudah untuk bisa membobol gawang Guaita, penjaga gawang dari Palace. Karena kalau saya lihat ya, ketika bermain di Oktober tahun lalu, Patrick Vieira bermain tidak dengan langsung ada bermain 5 back, bertahan total, tapi bermain coba dengan 4-3-3. Hanya saat diserang mereka akan pemain-pemain dia akan turun banyak ke belakang tentunya, ya.
membiarkan City bermain dengan penguasaan bola yang tinggi. Yang penting buat Palace adalah gawang mereka tuh tidak bobol. Dan itu yang mereka lakukan dalam 90 menit. Ya bukan tidak mungkin juga di Selhurst Park mereka bisa melakukan hal yang sama. Nah, apa yang akan dimainkan oleh Patrick Vieira? Karena saya akan coba melihat dengan Patrick Vieira, ya, Crystal Palace-nya ini dibanding dengan pasukan Pep yang pasti kita tahu ya dalam kedalaman skuad mereka yang sangat baik sekali. Kita akan lihat bagaimana Patrick Vieira ini bisa menyusun kerangka timnya. Apakah dia akan memainkan sama seperti starting 11 di Etihad atau dia mengubah? Kalau melihat pertandingan terakhir mereka tampil luar biasa di kandang Wolves dan mereka bisa menang clean sheet juga dengan 2-0. Bukan tidak mungkin hal yang sama materi yang dimainkan melawan Wolves itu ditampilkan kembali menghadapi City. Ya, mereka tetap akan bermain mungkin dengan 4 back ya di belakang. Guehi di belakang kemudian bersama dengan Anderson, Nat Klein akan bermain di kanan, Mitchell di kiri dengan 4 back ini ya di depan Guehi penjaga gawang mereka. Atau mereka akan bermain kalau tidak dengan 4-3-3 ya. 4-2-3-1 ini baik juga. Karena mereka punya 2 gelandang yang kuat dalam bertahan ya. Ini Jeffrey Schlupp dan juga Chico Koyati. 2 ini yang bagus ya, untuk di tengah mengontrol ini. Karena yang paling penting buat Palace bagaimana mereka bisa meredam, memutuskan aliran bola itu dari tengah sebelum ke depan dari City ya. Tentunya KDB yang tidak dimainkan melawan Sporting Lisbon yang diistirahatkan hanya duduk di bangku cadangan punya masa istirahat yang banyak bagus, termasuk Rodri, Jack Grealish yang tidak dimainkan saat itu. Jadi Mahrez juga hanya masuk di babak kedua menggantikan juga Silva. Jadi menyimpan tenaga pemain-pemain City ini untuk fokus melawan Crystal Palace. Tetapi bagi Crystal Palace bagaimana mereka harus bisa, saya katakan tadi, memutuskan aliran bola ini dari KDB, Silva yang sangat kuat bersama dengan Rodri. Kalau mereka mampu menahan 3 gelandang dari City ini akan jauh lebih bagus. Ya, karena bola pasti tidak akan sampai ke depan. Entah dia akan Pep akan memasang Mahrez duluan di kanan atau dengan Jack Grealish dan Foden. Ya, bisa juga memainkan Raheem Sterling lebih dulu. Karena kedalaman skuad ini kan City kan bisa, semua bisa bermain dengan false nine dia oke lah ya. Dengan pemain di depan akan diputar. Ada Gapsu juga, Gabriel Jesus yang juga bisa dimainkan. Tetapi siapapun itu, bagi Chico Koyate, Jeffrey Schlupp ini harus bisa menang. Conor Gallagher itu harus bisa menahan ya. Permainan lini tengah City yang begitu kuat ya. Pasti mereka akan mendominasi untuk ball position. Harus bertarung sama seperti di Etihad. Nah, tidak kuat juga kalau hanya Chico Koyate dan Schlupp yang bermain. Ini bisa kalah ya. Bagaimana rotasi permainan dari lini tengah ke depan dari City itu 6 pemain mereka kuat sekali dalam memegang bola ya. Skill individu baik, teknik mereka sangat tinggi. Nah, pasti selain Gallagher yang akan membantu, mungkin Olise ya. Kalau bermain dengan 4-2-3-1 kan di lini serang mereka itu ada Olise, ada Gallagher ya yang bermain berdiri di belakang Mateta. Jadi striker yang akan dimainkan oleh Patrick Vieira ini adalah Mateta di depan. Ya, di samping dengan Wilfried Zaha yang menjadi kekuatan mereka dari sebelah kiri. Nah, 2 pemain yang ada di serang ini pasti akan membantu Chico Koyate dan Jeffrey Schlupp. Ya. Itu yang paling enak yang dimainkan tuh Gallagher dan Olise yang kuat. Sehingga ketika ditekan, mereka akan mengubah varian mereka dari 4-2-3-1 menjadi dengan 4-4-2. Ya. Atau bahkan dengan 4-5-1. Meninggalkan Mateta di depan dan Zaha itu akan turun ditarik ke belakang ketika lawan menguasai bola dan menekan pertahanan dari Palace ya. Ini yang harus dilakukan karena lini tengah ini penting untuk meredam kekuatan lini tengah dari City yang pasti sangat menonjol. Kalau mereka tidak mampu ini berat ya. Karena kuncinya City kan ada di sini ya. Karena mereka juga masih punya satu stok amunisi yang sangat kuat. Masih ada Ilkay Gundogan yang bisa tampil dari bench untuk masuk di babak kedua. Jadi memang sangat merata, sangat kuat ya, secara tim dari City ini. Namun kalau lini tengah dari Crystal Palace ini mampu untuk mengimbangi lini tengah atau terus bisa menekan, pressing habis sehingga bola tidak akan sampai ke Mahrez atau mungkin ke Foden, ke Jack Grealish, ini akan jauh lebih bagus ya. Karena kita tahu juga bersama dan pasti Patrick Vieira melihat ya, udah tahu mereka sudah mengalahkan City. Jadi ada rasa percaya diri yang sangat tinggi ya.
tentunya bagaimana untuk bisa menahan juga pergerakan dari sisi flank yang kuat dari City, karena mereka punya Mahrez yang bagus dalam skillnya ya. Jack Grealish juga oke bermain. Nah kalau Cancelo ini sembuh, ya fit benar, mungkin dia dimainkan lebih berbahaya. Tapi kalau Cancelo tidak bermain, belum bugar, masih ada Zinchenko di sana. Di belakang walaupun tanpa ada City tidak bisa memainkan Ruben Dias atau Nathan Ake yang belum fit juga, ya masih ada Stones yang bermain di sana dengan Aymeric Laporte. Kyle Walker sudah bisa bermain dan mungkin dia akan dipasang di sisi kanan, bukan Egan Riley lagi yang dimainkan seperti ketika melawan Sporting Lisbon saat itu, anak muda yang ber-19 tahun bermain di bek kanan dan tidak digantikan oleh Pep. Namun tapi menghadapi Crystal Palace di mana City dituntut untuk bisa menang, harus 3 poin di sini, tidak boleh tergelincir. Jangankan kalah, imbang pun berbahaya. Posisinya akan didekati oleh Liverpool. Kalau sampai imbang hanya dengan 1 poin, bahaya. Ya, Liverpool bisa terus menatap laga ini dengan enak karena masih punya 1 pertandingan. Kalau City sudah bermain 29 kali dengan mereka hanya 28, kemudian City katakan draw, tidak kalah, ya Liverpool bisa memangkas lagi menjadi 1 lagi selisihnya. Nah ini yang harus dihindari oleh Pep ya. Dan pemain-pemain City pasti akan termotivasi. Di saat mereka tertekan, mereka mungkin akan menjauh lagi ya untuk bisa memenangkan pertandingan. Meski dirasakan ini berat dan tidak mudah ya untuk bisa memenangkan laga. Namun kalau saya lihat juga ke belakang bagaimana rekor tandang dari City pada musim ini, mereka 13 kali tidak kalah tandang ya. Sangat oke. Sejak mereka itu dikalahkan di pekan pertama ya dari Spurs ya di kandang di London, mereka tidak kalah dalam 13 pertandingan yang mereka lakukan tandang, itu udah 11 menang dan 2 imbang. Memang mereka masih mengejar rekor mereka di 2018 kalau tidak salah ya, dengan 14 kemenangan tandang. Tapi kalau melihat cara bermain mereka, City yang sangat baik ya, antar lini mereka yang sangat hidup ya, transisi permainan mereka yang oke, ya, determinasi juga yang bagus. Saya rasa mereka bisa mengamankan 3 poin. Karena bagi City di saat mereka membutuhkan ini, mereka akan berlari dengan kencang. Mereka tidak mungkin akan mengendorkan permainan. Ya. Mereka bisa untuk mengalahkan Crystal Palace. Kita akan nantikan duel mereka pada Selasa dini hari. Apakah Crystal Palace mampu meredam City, bahkan membuat kejutan untuk mengalahkan City 2 kali dalam musim ini? Karena kita tahu bersama ya, bagaimana Spurs ini menjadi tim yang sangat kuat ya, mengalahkan City musim ini 2 kali dalam kandang dan tandang. Demikian juga dengan Soton yang mampu menahan City 2 kali kandang tandang di musim ini. Tinggal kita lihat dengan Crystal Palace. Kalau mereka mampu mengalahkan, mereka bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur. Sampai di sini ya, pembicaraan kita preview dari laga antara City menghadapi Palace yang akan mereka mainkan di Selhurst Park, partai tandang ini. Oke, ciao.